Saya akan membahas untuk tanda-tanda mesin mobil ini bagus atau enggak. Ini saya pakai contoh Kijang Super tahun 91. Selamat siang rekan-rekan semua. Di video kali ini saya akan membahas untuk tanda-tanda mesin mobil ini bagus atau enggak. Ini saya pakai contoh Kijang Super tahun 91. Bagi rekan-rekan yang mau beli mobil, seharusnya perhatikan si kondisi mesinnya ini, biar tidak nyesel nanti ketika beli. Simak videonya sampai selesai. Nah, untuk tanda-tanda mobil masih bagus atau mesinnya itu masih bagus atau enggak, itu secara detail kita lihat. Itu yang pertama itu perhatikan di mesin itu ada kebocoran atau enggak. Kebocoran itu sendiri bisa dicek dari bawah ya, dari bawah mesin. Itu di kalternya itu bocor atau enggak, terus di sini ada kebocoran atau enggak, terus di posisi sini itu ada kebocoran atau enggak. Silahkan dicek secara detail. Nah, mungkin secara perbaikan itu enggak mahal, tapi akan menambah beban di awal ketika kita baru beli, dan itu untuk mengurangi diskon ketika kita mau beli barang tersebut. Nah, cek secara detail bagian mesinnya ada kebocoran atau enggak. Untuk yang kedua, cek kondisi oli stick. Nah, oli stick ini pada saat dingin ya, itu kondisinya olinya itu selevel atau enggak, full atau enggak. Kalau enggak full berarti kan ada kebocoran. Nah, kebocoran itu sendiri antara bocor di keluar karena packingnya ada yang bocor, atau karena emang kemakan oleh mesin, atau bisa disebut sekernya kena. Yang kedua itu. Yang ketiga, ketika mobil dinyalakan itu bau bensin atau enggak, terus keluar asap putih atau enggak. Kalau bau bensin biasanya cenderung itu pembakarannya itu enggak sempurna. Itu antara campuran antara BBM dan udaranya itu tidak pas, akan jadiin si yang keluar ke knalpot itu jadi bensin mentah. Nah, untuk asap putih itu bisa timbul karena ring shaker atau shakernya itu udah kena, makanya terjadi olinya berkurang itu tadi. Nah, untuk yang selanjutnya yang perlu detail itu getaran mesin. Getaran mesin itu bisa kita cek pada saat mobil ini dinyalakan. Kita cek getarannya seperti apa. Nah, getaran itu timbul itu biasanya dari banyak hal ya, antara engine mounting, terus sistem pengapiannya ini enggak pas, kalau enggak ada busi yang mati atau kabel busi yang putus atau bocor. Nah, untuk selanjutnya, nah ini juga lupa, ada yang kelupaan ini, stick olinya ini. Pastikan olinya tidak kayak putih susu ya. Kalau putih susu itu berarti air radiator udah bercampur dengan oli mesin. Biasanya itu antara silinder headnya itu melengkung, kalau enggak packingnya udah bocor, kalau enggak pernah overheat si mobil tersebut. Itu mesin. Terus, nah coba kita nyalakan ya. Ini kondisi diam, kita coba nyalakan. Ini kondisi nyala langsung.
Nah, ini kondisi langsam. Langsamnya masih enak. Nah, yang perlu diperhatikan juga itu langsam ketika di body ya. Jadi ketika di body kayak gini kita pegang, itu langsamnya nggak kerasa. Jadi ketika langsamnya ini di body itu kerasa banget getarannya, berarti di dalam mobil akan terasa lebih, getarannya lebih kerasa lagi. Ini putarannya. Terus langkah selanjutnya kita pastikan busi, koil semua bekerja dengan baik, tidak ada yang mati salah satu. Nah, mati salah satu itu tanda-tandanya itu tadi, apa namanya, mesin ini jadi bergetar banget. Terus bau knalpot itu ketika kita nyalakan kayak gini pasti akan tercium bau knalpot kayak ini. Nah, untuk sistem pendinginannya jangan lupa pastikan si kipas ini bekerja ya. Ini kan mode piston, jadi dia lebih ringan dan putarannya lebih kencang untuk sistem pendinginannya. Mesin pendinginnya kayak gitu. Oh ya, pastikan si air radiator ini menggunakan coolant ya. Kenapa coolant? Karena ketika kita pakai air radiator, air biasa itu cenderung pasti itu di dalam air radiatornya ini berkarat. Kita matikan aja dulu ya. Nah, kalau pakai coolant ya akan, ini kondisinya kita cek ya. Nih, airnya itu akan cenderung stabil bersih. Ini coolant warna hijau ya, tuh. Coba kalau nggak pakai coolant pasti akan berkarat. Itu yang perlu diperhatikan dalam memilih mesin. Oh ya, bagi teman-teman yang punya pengalamannya tentang tanda-tanda mesin bagus atau enggak ini, silahkan tulis di kolom komentar bawahnya, biar teman-teman yang lain itu mengerti dan belajar tentang mesin. Sekian video dari saya. Tidak akan tulis saran dan kritiknya di komentar. Semoga video dari saya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.